Waktunya pertanyaan. Setelah kita belajar mengenai hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, maka kita bisa menganalisis proses berikut ini. Nah, di alam diketahui aluminium itu bisa mengalami oksidasi atau mengikat oksigen dan membentuk aluminium oksida atau Al2O3. Nah, biasanya proses ini sengaja dilakukan. Jadi alat-alat dapur yang terbuat dari aluminium itu memang sengaja dioksidasi karena oksidanya ini bisa melindungi bagian dalam yang belum teroksidasinya. Jadi ini berkebalikan dengan besi ya. Kalau besi teroksidasi malah akan rusak, tapi kalau aluminium sengaja dioksidasi supaya dia lebih awet. Nah, proses pembentukan aluminium oksida adalah seperti ini. Menurut hukum kekekalan massa, berarti massa aluminium ditambah massa oksigen itu harus sama dengan massa aluminium oksida. Nah, seandainya kita punya 3 sampel aluminium oksida. Sampel pertama diketahui massa totalnya adalah 17 gram. Massa aluminium yang terkandungnya 9 gram. Berarti bisa kita hitung massa oksigen yang terkandung dalam sampel yang pertama adalah 17 kurangi 9 ya, pasti 8 gram. Jadi massa aluminium ditambah massa oksigen harus sama dengan massa totalnya. Seandainya massa total sampel yang kedua adalah 51 gram dan oksigennya 24 gram, pasti massa aluminiumnya adalah 27 gram. Ingat, massa setelah reaksi kan kita memperoleh aluminium oksida itu sama dengan massa zat-zat yang direaksikan. Sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, pada sampel ketiga kita dikasih tahu massa aluminium dan massa oksigennya. Berarti massa total sampelnya bisa kita hitung juga, 54 ditambah 48. Jadi jumlahnya 90 gram. Nah, kita juga bisa membuktikan bahwa dalam pembentukan aluminium oksida ini berlaku hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, kalau kita lihat perbandingan massa aluminium dan oksigen dari ketiga sampel yang ada di sini, nah perbandingannya itu selalu tetap. Kalau kita sederhanakan sehingga kita memperoleh perbandingan angka bilangan bulat paling sederhana, kita akan memperoleh bahwa perbandingan massa aluminium dan oksigen dalam setiap sampel adalah selalu 9:8. Jadi dalam proses ini berlaku hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah contoh pembentukan zinc sulfida. Zinc sulfida ini terbentuk dari zinc dan sulfur. Tentu prosesnya membutuhkan kalor ya, baru bisa terbentuk. Nah, dalam pembentukan zinc sulfida atau ZNS, misalkan kita punya data seperti ini. Misalkan dalam sampel yang pertama kita memperoleh massa ZNS sebanyak 3,22 gram. Massa Zn-nya 2,16 gram. Nah, berarti bisa disimpulkan massa sulfurnya adalah 3,22 dikurangi 2,16. Itu 1,06 gram. Kalau sampel kedua massa total ZNS-nya adalah 5,38 gram. Massa sulfurnya 1,77 gram. Nah, massa Zn-nya pasti 5,38 dikurangi 1,77, yaitu 3,61 gram. Nah, dalam sampel ketiga diketahui massa Zn-nya 0,93 gram dan massa sulfurnya 0,46 gram. Massa ZNS yang terbentuknya itu pasti jumlah dari ini, 0,93 ditambah 0,46. Itu 1,39 gram. Nah, dengan demikian proses ini memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, kita bisa mengecek juga nih dalam pembentukan ini berlaku juga hukum perbandingan tetap. Kita hitung saja perbandingan massa Zn dan S dalam setiap sampel. Nah, perbandingannya itu sekitar 2,16 dibanding 1,06. Nah, ini pasti sama nih di sampel kedua dan ketiga juga sama. Atau kalau saya sederhanakan supaya salah satunya jadi angka 1 gitu ya. Nah, perbandingannya itu selalu 2,03 banding 1.
perbandingan massa Zn dan S-nya. Nah, biasanya sih dalam perhitungan perbandingan massanya akan disederhanakan. Jadi dianggap 2:1. Tuh ya. Jadi dalam pembentukan suatu senyawa itu pasti berlaku hukum-hukum dasar kimia. Dan hukum dasar kimia itu selalu kalau sudah memenuhi yang pertama pasti memenuhi juga yang kedua. Nah, setelah ini nanti kita akan mempelajari hukum dasar kimia yang berikutnya. Ada hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan Avogadro.